Recording in progress. Halo, selamat datang kembali di kelas meraih income rutin dari bisnis online. Di video kali ini kita akan membahas tentang meraih 100 juta pertama. Part 1 ya, karena ini akan saya bagi menjadi 2 part. Nah, sebelum saya masuk ke hal teknis, saya akan masuk terlebih dahulu ke hal non teknis, yaitu mindset ya, mindset. Kenapa? Karena ya ini ya, change your mindset and the result will follow. Jadi ubah mindsetmu dulu nih, karena hasil akan mengikuti. Nah, kenapa begitu? Karena sebenarnya hal teknis itu sangat mudah kalau kita sudah punya mindset yang benar. Nah, berdasarkan survei, ada 80% keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh hal non-teknis atau mindset ya. Kemudian kenapa 100 juta pertama? Kenapa nggak 1 miliar pertama gitu ya? Kenapa 100 juta pertama? Karena jika Anda sudah berhasil meraih 100 juta pertama, maka untuk menaikkan menjadi 200 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar akan jauh lebih mudah karena sudah tahu polanya. Nah, kemudian ada 3 hal yang penting yang diperlukan untuk meraih income 100 juta pertama, yaitu yang pertama mindset, yang kedua upgrade skill, dan yang ketiga adalah action. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mindset ya, milikilah mindset yang benar, mindset seorang pengusaha. Apa sih mindset yang benar? Yang pertama, mindset pertama adalah belief ya. Mindset yang kedua adalah bisnis adalah untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk hari ini saja, tetapi kita melakukan bisnis itu untuk jangka panjang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah mindset yang pertama adalah belief. Dalam menjalankan sebuah bisnis, yang pertama adalah Anda harus belief dulu. Harus yakin. Tanpa keyakinan, maka percuma saja ya. Anda tidak akan ke mana-mana. Contohnya, saya akan melakukan perjalanan dari Karawang ke Jogja dengan menyetir mobil sendiri dan juga berangkat sendirian ya. Nah, ketika saya mau berangkat, lalu ada keraguan nih yang timbul dalam hati saya. Saya merasa tidak yakin kalau saya bisa sampai ke Jogja. Lalu apa yang terjadi? Nah, di dalam pikiran saya akan timbul pikiran-pikiran negatif ya, yang akan mendukung untuk saya tidak berangkat atau mendukung untuk saya gagal pergi gitu. Pikiran-pikiran apa contohnya? Contoh, kalau nanti di jalan mobilnya mogok gimana ya? Kalau nanti bannya pecah di jalan gimana ya gitu. Atau kalau nanti ada apa-apa di jalan, siapa yang akan nolong saya? Kan saya sendirian. Kemudian saya kuat nggak ya nyetir sendiri sampai ke Jogja? Dan hal negatif yang lainnya ya. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, karena merasa tidak yakin, muncul pikiran negatif dan akhirnya tidak akan jadi berangkat. Jadi pikiran-pikiran negatif itu istilahnya tuh kayak mencari alasan ya, mencari alasan untuk kita gagal, mencari alasan untuk kita tidak jadi berangkat gitu. Tetapi sebaliknya, jika dari awal saya merasa yakin, saya pasti bisa gitu ya, saya yakin saya sampai ke Jogja gitu. Pasti yang akan timbul dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif gitu. Baru ke Jogja, perjalanan nggak sampai 24 jam, paling lama 12 jam lah gitu. Kalau saya capek ya tinggal berhenti gitu ya, kemudian istirahat dulu.
dan sebagainya. Atau ya pasti aku bisa lah gitu. Biasa kok saya macet-macetan di Jakarta seharian gitu ya, di Jakarta seharian muter-muter di jalan maksudnya. Nah, masa cuma ke Jogja aja nggak bisa sih gitu. Atau saya yakin Tuhan pasti akan melindungi saya dalam perjalanan. Dan hal-hal positif lainnya ya, yang istilahnya tidak memberikan alasan untuk saya tidak berangkat gitu. Atau memberikan alasan saya harus berangkat dan harus sampai. Nah, dengan keyakinan maka yang timbul adalah pikiran positif. Nah, dengan pikiran positif maka tidak ada alasan untuk tidak berangkat gitu. Ditambah lagi kalau tujuannya ke Jogja adalah ketemu sang si buah hati ya, atau ketemu orang yang dicintai, orang yang kita kasihi. Nah, pasti akan semangat ya, semakin semangat gitu. Energinya akan jadi lebih. Nah, itulah strong way ya, alasan yang kuat gitu. Demikian juga dalam memulai sebuah bisnis. Dimulai dengan keyakinan terlebih dahulu. Yakin kepada siapa saja. Jadi yakin ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai umat yang beragama dan beriman, pasti kita yakin bahwa di dunia ini tidak ada istilah kebetulan ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita karena seizin Tuhan. Sehingga ada istilah juga, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, kita yakin bahwa semua adalah karena kehendak Tuhan, karena rencana Tuhan. Nah, artinya contohnya saat ini kita bertemu di kelas mentoring ini, bukan merupakan suatu kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ya, bukan suatu kebetulan ketika Anda semua tiba-tiba terhubung dengan kelas mentoring ini ya. Bisa jadi karena niat atau doa Anda agar mendapatkan jalan untuk bisa berhasil atau sukses di bisnis online. Nah, kemudian jangan pernah membatasi rezeki dari Tuhan ya, karena Tuhan itu maha kaya. Maka kita harus yakin pada saat berdoa atau pada saat meminta kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, jika mengalami masalah, jangan bertanya, kenapa aku mengalami masalah ini? Tapi tanyakanlah apa yang perlu saya lakukan agar masalah ini selesai. Maka pikiran kita fokus ke solusi ya, dan Anda akan menemukan solusinya. Karena kita mencari solusi, pasti Anda akan menemukan solusinya. Jadi di sini juga keyakinan kepada Tuhan artinya kita juga harus menjalin hubungan ya, kedekatan atau relasi dengan Tuhan menjadi yang lebih baik gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita mendapatkan berkat, itu kita gunakan berkat yang kita sudah peroleh dari Tuhan untuk memberkati orang lain juga gitu ya. Jadi kita fokusnya adalah mencari ridho Allah ya, mencari kehendak Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan otomatis datang kepada kita. Jangan dibalik ya, jangan kita meminta berkat dulu, baru kita kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan, atau baru kita berbagi dengan sesama misalnya. Jadi kita fokus adalah mencari kehendak Tuhan ya, mencari ridho Allah gitu. Nah, kemudian kalau dalam misalnya nih dalam umat muslim yang sering saya dengar ya, ada istilah atau ada ayat yang mengatakan bahwa ketentuan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik, maka yang kita dapatkan adalah hal-hal yang baik. Jadi hati-hati dalam kita berprasangka ya. Kalau kita berprasangka negatif atau jelek, maka yang terjadi akan negatif gitu atau buruk ya. Nah, kalau buat umat Nasrani itu kebetulan saya beragama Nasrani ya, terjadilah menurut
imanmu. Artinya apa? Ya kita harus beriman, mengimani sesuatu yang kita inginkan gitu, mengimani sesuatu yang baik. Nah, kalau kita mengimaninya tidak baik, mengimaninya misalnya saya bodoh, saya nggak bisa sukses misalnya, ya itu yang akan terjadi. Jadi hati-hati ya, kita mengimani sesuatu tuh hati-hati. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itulah yang akan terjadi. Maka dalam setiap aktivitas Anda selalu libatkanlah Tuhan agar Tuhan ridho atau Tuhan berkenan kepada kita. Oke, kemudian yang kedua adalah yakin terhadap diri sendiri. Nah, yakin kepada diri sendiri ini artinya kita harus mempunyai kepercayaan diri ya, percaya diri, harus pede gitu. Kita melakukan hal yang baik, kita membagikan sesuatu kebaikan. Jadi kita harus percaya diri. Nah, percaya diri saat kita perkenalan dengan orang ya, memiliki keyakinan bahwa Anda pasti sukses, saya pasti bisa sukses. Nah, itu adalah bentuk percaya diri, keyakinan kita juga ya, keyakinan terhadap diri sendiri. Perlu diingat bahwa kesuksesan itu bisa diperoleh bukan karena bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Jadi banyak orang bilang, aku nggak bisa sukses gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Semua orang mempunyai atau berhak menjadi orang yang sukses. Tergantung kita mau atau tidak mau. Karena kalau kita mau, artinya mau belajar ya, mau berproses, mau melewati prosesnya ya, mau action gitu, mau bertindak. Nah, mau berubah ya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang kebiasaan yang lebih baik gitu ya. Maka semuanya akan menjadi bisa. Karena kita semua terlahir dari tidak bisa apa-apa ya. Tidak ada orang yang lahir itu langsung bisa memiliki kemampuan atau jago dalam berbisnis. Nggak ada. Semua orang menjadi ahli itu karena terbiasa, karena istiqomah istilahnya, karena dilakukan terus-menerus, jadinya ahli. Tidak sekonyong-konyong ya, sekonyong-konyong apa sih? Tidak tiba-tiba gitu, langsung bisa gitu. Kalau karena itu kita juga perlu nih membiasakan diri untuk banyak praktek ya, agar menjadi ahli. Jadi mau ahli apa nih? Ya kita praktek terus, kita belajar, praktek gitu. Maka lama-lama akan menjadi ahli gitu. Hilangkan mental block dalam diri Anda. Jadi kita harus menghilangkan mental block dalam diri kita ya. Apapun mental block apa saja. Jadi kita harus, aku tuh punya mental block apa ya. Nah, itu harus kita hilangkan. Mental block itu apa sih? Mental block adalah keyakinan yang menghambat tercapainya tujuan seseorang. Jadi mental block ini keyakinan yang salah ya, keyakinan dalam diri kita itu yang salah, yang menghambat tercapainya tujuan seseorang. Contohnya, ada orang ingin bisa bisnis online, tapi belum apa-apa sudah mikir ya, kayaknya susah deh, kayaknya bisnis online susah deh, gitu. Nah, itu kan menghambat. Nah, keyakinan kayaknya susah deh ini menghambat dia untuk antusias dalam belajar ya, dalam belajar bisnis online aja setengah-setengah nih, nggak full hard gitu. Yang ada malas ya, atau malah nggak sempat belajar, walaupun sudah daftar kursus misalnya, sudah bayar mahal kursusnya, kemudian tidak dipelajarin atau belajarnya setengah-setengah, hanya ditonton mungkin videonya gitu ya, setelah itu ya sudah, artinya kita belum belajar tuh, istilahnya baru tahu, oh ternyata bisnis online ini seperti ini, tapi kita belum praktek ya, belum tahu. Istilahnya hanya sekedar tahu saja tidak cukup gitu. Tapi kita harus perlu action, kita perlu praktek. Nah, contoh lain, terang aja dia bisa sukses ya karena orang tuanya kaya, pasti dimodalin. Kalau saya nggak punya modal gitu, mana bisa sukses. Nah, ini juga contoh mental block ya.
Kemudian saya kan udah tua gitu ya, gaptek pula, mana bisa sukses. Nah, itu contoh-contoh ya mental block yang mungkin ada di dalam diri kita. Nah, itu perlu kita hilangkan. Kemudian apa sih efek dari mental block ini? Mental block itu membuat seseorang mengalami kehidupan seperti ilustrasi gajah di sirkus ya, yang diikat dengan seutas tali. Mungkin Anda pernah mendengar ya cerita tentang gajah yang diikat seutas tali dari kecil ya. Gajah ini ingin ingin lepas, tapi percaya bahwa tali itu tuh tali itu tuh seperti rantai besi yang ketika ditarik kuat-kuat membuat rasa sakit ya. Jadi istilahnya gajah dari kecil itu sudah diikat dengan istilahnya rantai gitu ya. Kemudian ketika dia meronta-ronta nggak bisa lepas. Nah, karena sudah bertahun-tahun dari kecil hingga si gajahnya besar, si gajah dewasa, itu sudah terdoktrin dalam pikiran si gajah ini ya, bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas gitu. Karena kalau rantai besi itu dia tarik kuat-kuat, kalau ketika si gajah kecil kan masih kecil, belum kuat ya menarik rantai itu, sehingga membuat rasa sakit. Nah, itu yang sudah tertanam dalam pikiran si gajah ini, si gajah dewasa. Nah, sekalipun pawang sudah mengganti dengan tali plastik, talinya sudah nggak pakai rantai lagi, keyakinan si gajah itu tetap sama. Itu adalah tali yang kuat ya, dan membuat sakit bila ditarik, bila berusaha melepaskan diri. Nah, gajah terikat pada keyakinannya tidak bisa bebas dan menjadi hewan sirkus selamanya. Nah, itu contoh ya, ilustrasi gajah sirkus gitu. Lalu bagaimana caranya? Jika saya belum memiliki keyakinan kepada diri sendiri, atau bagaimana caranya menghilangkan mental block yang ada dalam diri kita ya, karena saya dulu juga banyak sekali mental block yang ada dalam diri saya. Karena saya dulu aslinya gitu adalah orang yang sangat minder ya, tidak percaya diri, dan itu melalui sebuah proses ya, akhirnya saya mendapatkan kepercayaan diri saya, akhirnya saya pun bisa melepaskan sedikit demi sedikit mental block yang ada dalam diri saya. Nah, teknik yang saya pakai adalah teknik CRAFT ya. CRAFT itu adalah singkatan ya dari C-nya adalah cancel. Cancel itu batalkan ya keyakinan yang salah, atau false belief ya, mindset yang salah atau mental block Anda. Itu kita harus cancel, kita harus batalkan. Kemudian di replace, R-nya adalah replace. Ganti dengan keyakinan yang benar ya, dengan mindset yang benar, pola pikir yang benar. Contohnya, sukses itu hak semua orang, saya pasti bisa sukses. Contoh lagi, usia tua bukan hambatan saya untuk bisa sukses ya. Yang penting saya semangat dan saya mau belajar dan lain-lain gitu. Itu kita replace ya dengan keyakinan yang benar, mindset dan pola pikir yang benar. Nah, kemudian AF-nya adalah afirmasi. Jadi afirmasikan hal yang ingin terjadi dalam diri Anda gitu, dalam diri kita ya. Kita harus afirmasikan dalam diri kita bahwa misalnya saya ingin jadi orang yang percaya diri, afirmasikan bahwa saya adalah orang yang percaya diri gitu ya. Atau saya orang yang kuat gitu. Sehingga sanggup melewati masalah-masalah apapun ya. Kemudian saya yakin saya pasti bisa. Saya orang yang luar biasa gitu dan saya percaya diri, dan itu terus kita afirmasikan dalam diri kita. Nah, itu biasanya kita bisa lakukan afirmasi sebelum tidur ya, menjelang mau tidur, itu bisa dengan mengafirmasikan terhadap diri sendiri, atau bisa dengan, kalau saya dulu suka melakukan namanya self talk ya, berdiri di depan cermin, berbicara sendiri dengan diri saya sendiri. Misalnya,
apa sih yang membuat saya nggak percaya diri gitu. Misalnya, saya jelek gitu ya. Nanti kayak ngobrol dengan diri sendiri. Siapa yang bilang kamu jelek gitu? Coba lihat, kamu cantik kok dan bla 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 gitu ya. Nggak usah peduli dengan omongan orang lain. Kamu tuh berharga di mata Tuhan gitu. Jadi ada seperti berbicara dengan diri sendiri. Nah, itu sering saya lakukan. Atau yang kedua adalah dengan cara mendengarkan ya audio untuk istilahnya afirmasi-afirmasi itu banyak sekali di YouTube. Kalau Anda searching di YouTube afirmasi untuk percaya diri, afirmasi untuk apa yang ingin Anda hilangkan mental blocknya, itu ada di YouTube. Nah, itu bisa kita dengarkan setiap malam sebelum tidur. Atau yang cara kedua yang praktis itu berbicara self talk ya, berbicara dengan diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah yakin kepada perusahaan, kepada partner, atau kepada produk yang sedang Anda jual ya, atau dengan produk gitu. Artinya di sini ini keyakinan yang ketiga ini mungkin untuk Anda yang bergabung di suatu perusahaan ya, baik sebagai reseller, mungkin sebagai afiliator, bukan afiliator ya, sebagai affiliate marketer gitu, atau distributor multi level marketing misalnya. Nah, maka perlu ada keyakinan yang ketiga ini, yaitu yakin terhadap perusahaan ya. Karena kalau kita belum yakin terhadap perusahaan itu juga akan menghambat istilahnya kinerja kita, akan menghambat action kita gitu. Nah, kalau untuk yang punya produk sendiri misalnya, ya kita harus yakin bahwa produk kita ini adalah, kita harus yakin terhadap produknya. Produk kita adalah produk yang terbaik, bisa memberikan solusi kepada target market kita gitu dan sebagainya ya. Nah, untuk yang misalnya bergabung dengan bisnis multi level marketing ya, bergabung dengan istilahnya berpartner lah dengan perusahaan lain, maka sebelum bergabung ke dalam suatu bisnis, khususnya bisnis multi level marketing, ini perlu banget Anda istilahnya kuasain dulu. Ya, Anda perlu lakukan adalah pelajari dulu ya informasi mengenai perusahaannya, marketing plan-nya gitu. Kemudian legalitas perusahaan, ini penting ya, supaya Anda juga yakin terhadap perusahaannya dan Anda juga tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia dalam arti mungkin kalau kita sudah sangat istilahnya menjalankan selama setahun, tiba-tiba perusahaannya tutup, perusahaannya kabur, itu kan juga kita membuang-buang waktu gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak ada waktu yang terbuang sih, dari situ juga kita bisa belajar. Kita belajar dari sebuah pengalaman ya. Tetapi alangkah baiknya kita juga belajar dari pengalaman orang lain. Jadi multi level marketing ini saya kan nggak akan membahas terlalu dalam ya. Intinya adalah ada multi level murni yang benar-benar multi level, ada yang money game ya, berkedok multi level marketing. Jadi ini harus hati-hati. Tapi saya nggak akan terlalu dalam mengulas di sini ya. Silakan teman-teman juga bisa searching ya, mendapatkan informasi-informasi tentang bisnis multi level marketing. Oke, ini mengenai sebuah keyakinan, ada 3 keyakinan. Kemudian nextnya adalah mindset yang kedua, yaitu bisnis jangka panjang ya. Jadi saat kita memutuskan untuk menjalankan bisnis, maka harus komitmen untuk produktif ya, dan jadikan bisnis Anda ini adalah bisnis untuk jangka panjang. Bukan hanya sekedar meraih income untuk saat ini saja atau untuk hari ini saja gitu. Tetapi kita harus berpikir bahwa ini untuk jangka panjang. Bisnis itu perlu dibangun ya, dan dibutuhkan proses untuk mencapai income hingga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah gitu. Nah, banyak orang yang bergabung dalam suatu bisnis, tetapi malas-malasan nih. Untuk actionnya malas-malasan ya, dan banyak pula yang tidak memiliki arah
atau tujuan bisnis. Nah, ini yang parah ya, jangan sampai kita nggak punya tujuan gitu. Agar Anda bisa produktif dalam meraih income atau mau action gila-gilaan, maka yang diperlukan adalah ini. Yang pertama adalah memiliki strong way, alasan yang kuat. Ya, kita harus punya alasan yang kuat. Tadi contoh yang ilustrasi keyakinan ya. Kalau kita mau ke Jogja, kemudian tujuan ke Jogja adalah ketemu seseorang yang kita cintai, jadi kita punya alasan yang kuat, itu pasti nggak akan apapun hambatannya, mungkin kita punya pikiran negatif, itu bisa dilawan gitu. Karena kita punya alasan yang kuat. Nah, kemudian kedua mempunyai goals, dan yang ketiga adalah membangun kebiasaan sukses. 3 hal ini ya yang bisa kita jadi action gila-gilaan. Kita bahas satu persatu, strong way atau alasan yang kuat. Jadi kita harus punya alasan yang kuat. Untuk apa sih saya berbisnis? Untuk siapa sih saya berbisnis gitu ya? Siapa orang terkasih yang akan merasakan dampaknya jika saya berhasil? Nah, ini perlu kita jawab nih. Ini adalah istilahnya strong way ya, supaya alasan kuat ini benar-benar powerful, memberikan energi lebih, semangat kita tidak mudah padam, tidak mudah menyerah, itu karena adanya strong way. Karena ini juga saya merasakan, sangat-sangat merasakan dampaknya ketika saya sudah menemukan alasan yang kuat atau strong way saya. Kemudian berikutnya adalah punya goals yang jelas ya, atau SMART goals. Nah, goals itu harus tertulis. Nah, tertulis di mana? Nah, ini dari dulu saya sudah sejak lama ya punya buku impian, tetapi hanya ditulis di dalam buku saja. Akhirnya apa? Tidak tercapai-capai, walaupun ada sih yang tercapai, tapi tidak semuanya tercapai gitu. Bahkan kalau nggak tercapai ya sudahlah gitu. Kayaknya nggak ada semangat untuk mengejar ya. Tetapi kalau kita tulis ketiga hal ya, ditulisnya itu bukan hanya di dalam buku, tetapi juga kita tulis di otak ya. Jadi kalau di buku itu kita memiliki buku impian. Apa saja ya sih yang menjadi goals kita, apa saja sih yang menjadi impian kita tulis dalam buku. Setelah ditulis dalam buku, kita harus tanamkan di dalam otak kita. Kita harus ditulis dalam otak kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengafirmasikan dengan penuh keyakinan setiap hari ya, agar masuk dalam alam bawah sadar kita. Gitu. Setiap hari kita masukkan goals kita, impian kita afirmasikan bahwa itu sudah tercapai gitu. Kita istilahnya visualisasikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ditulis di otot. Maksudnya apa sih ditulis di otot? Setiap aktivitas kita gitu selalu mengarah kepada goals kita ya. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang tidak produktif, istilahnya kita akan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif gitu. Ketika kita melakukan sesuatu hal, misalnya hanya sekedar ketemu orang gitu ya, ketemu Pak RT misalnya. Nah, ketika dalam setiap kesempatan kita itu bisa istilahnya membawa kita ke arah goals kita gitu. Kayak kita melihat setiap peluang itu ada di mana-mana gitu. Seakan-akan tuh kita selalu melihat peluang itu ada di mana-mana setiap saat ketika melakukan aktivitas kita gitu ya. Buat kebiasaan baru untuk membawa kita kepada kesuksesan. Jadi di otot juga istilahnya actionnya ya, kita wujudkan dengan tindakan nyata atau action gitu. Kita buat kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebanyakan orang tuh mau sukses tetapi tidak mau merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mungkin istilahnya banyak melakukan, misalnya yang suka nonton sinetron,
gitu, mau sukses tapi tidak mau mengubah kebiasaan kita nonton sinetron gitu ya, diubah menjadi mungkin nonton YouTube yang bermanfaat untuk bisnis kita gitu, atau untuk belajar ya, istilahnya mengikuti kelas online, e-course atau dan sebagainya gitu. Nah itu adalah istilahnya tertulis di 3 hal itu. Karena ini saya dapatkan juga dari materi tentang NLP ya, salah satunya juga membahas tentang ini. Membangun kebiasaan sukses. Sebentar, semua orang sukses itu memiliki satu kesamaan, ya, yaitu apa? Memiliki kebiasaan sukses. Coba ya. Memiliki kebiasaan sukses. Nah, kebiasaan yang baik adalah kunci pertumbuhan bisnis. Bisnis akan bertumbuh karena ownernya gitu, atau pelakunya punya habit yang baik. Jadi kita misalnya di bisnis multi level marketing, kan itu bisnis jaringan ya, itu kesuksesan kita itu bukan ditentukan oleh upline kita. Oh dia itu karena upline-nya hebat makanya bisa sukses gitu ya. Oh dia kebetulan aja nih punya domain yang pinter gitu, punya domain yang hebat makanya dia bisa sukses atau bisa misalnya omsetnya besar. No, ya tidak gitu. Kenapa? Karena pertumbuhan bisnis kita itu ditentukan oleh kitanya, pelakunya gitu. Nah, apapun bisnisnya ya, apapun bisnisnya. Jadi kalau istilahnya kita yang punya bisnis sendiri, punya produk sendiri, punya brand sendiri, ya istilahnya ditentukan oleh ownernya. Gimana ownernya bisa membawa timnya untuk bisa bersama-sama ya, bersama-sama berjalan menuju tujuan yang sama gitu. Nah, kemudian membangun kebiasaan sukses, buatlah rencana kerja harian ya dan target-target harian. Ini penting banget. Karena target-target harian itu akan membuat kita bisa mengevaluasi diri kita ya. Rencana kerja harian itu perlu supaya kita tuh tidak istilahnya kehilangan arah, hari ini gue mau ngerjain apa ya gitu. Tapi kalau sudah ada rencana harian, ketika kita bangun tidur kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ya. Sama kayak orang kerja gitu. Orang kerja di kantor itu kan istilahnya ada jam-jam tertentu ya, dari jam 8 atau jam 8 biasanya, dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya. Sudah ada rutinitas kerjanya. Nah, kebanyakan kalau kita bisnis online atau bisnis sendiri di rumah, nah ini yang jadi persoalan gitu. Karena suasananya di rumah gitu ya, jadinya seakan-akan tidak mempunyai jam kerja gitu. Nah kita harus atur sendiri. Kita memang bisnis di rumah gitu ya. Kelebihan bisnis di rumah kita bisa atur sendiri. Kapan kita mau bekerja? Kita mau setting kerja sehari misalnya 4 jam, sehari misalnya 8 jam, terserah gitu, bebas ya. Tetapi harus konsisten dan harus komitmen. Misalnya mau jam kerjanya di malam hari, boleh gitu ya. Karena saya juga banyak sekali Zoom meeting di malam hari ya. Kita sering istilahnya kerja di malam hari gitu. Jadi kita punya istilahnya kayak jam kerja sendiri ya. Memang bebas, tetapi kita harus punya jam kerjanya kita yang kita atur sendiri gitu. Rencana kerja harian itu dari bangun tidur sampai dengan tidur malam ya. Jadi kita mungkin ya jam 7 pagi, kayak saya jam 7 pagi sampai jam 9:30 lah. Antar jemput anak pokoknya gitu. Kemudian setelah itu mungkin misalnya masih di dapur gitu ya, masak, menyiapkan makan siang. Nah, setelah makan siang baru saya lakukan pekerjaan saya untuk bisnis saya gitu. Berapa lama? Nah, terserah gitu ya. Mau misalnya sore 4 jam gitu, kemudian istirahat sebentar, nanti malam 4 jam lagi, jadi total
8 jam, itu bebas. Yang penting adalah kita punya jadwal tertentu, kita punya jam-jam tertentu untuk kita melakukan bisnis kita. Sebelum tidur itu sudah ada plan untuk besok ya, sudah ada plan untuk besok saya mau melakukan apa. Nah, bangun pagi kita buat list kerja harian nih, cek target hariannya. Hari ini saya punya target apa yang harus saya lakukan, dan targetnya apa gitu. Nah, kita harus buat itu, misalnya terus siang sampai sore ya, misalnya saya harus save list kontak nih untuk menambah prospek, kemudian menambah prospek atau posting konten, misalnya konten-konten bermanfaat, atau misalnya mencari ide konten juga bisa ya. Lalu malamnya misalnya kita memberikan Zoom meeting, sharing edukasi gitu, atau selling ke database ya, atau perekrutan tim baru dan sebagainya. Nah, ini perlu kita istilahnya atur setiap harinya. Nah, kemudian target harian, misalnya ini contoh saja ya, target hariannya berapa daftar nama yang harus ditambah per harinya. Nah, karena ini kan kita berbicara tentang WA marketing ya, kemudian dengan cara-cara sebenarnya bisa dengan cara ads atau dengan cara organik. Nah, yang diajarkan di kelas ini adalah lebih banyak ke cara organik. Sehingga kalau dengan cara organik kita harus punya target harian seperti ini. Berapa daftar nama yang harus saya tambah per harinya? Berapa kali saya harus presentasi misalnya, harus sharing misalnya, atau mengundang orang ya per harinya. Nah, berapa? Kemudian berapa orang yang harus saya follow up per harinya? Berapa lama saya meluangkan waktu untuk menambah skill atau pengetahuan? Jadi kita juga harus tetap ya menambah skill atau pengetahuan, kita harus terus upgrade gitu. Jangan istilahnya berhenti sampai di sini gitu. Tapi kita terus upgrade, ilmu apa yang perlu saya tambah, ilmu skill apa yang perlu saya kuasain lagi gitu. Kita tambah lagi pengetahuannya dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersikap profesional. Walaupun bisnisnya dari rumah, tetap lakukan dengan profesional ya. Nah, sebisa mungkin itu milikilah meja kerja sendiri. Ini akan lebih baik ya jika memiliki ruangan kerja atau kantor sendiri di rumah. Kayak saya di rumah ini juga saya punya ruangan khusus nih. Ruangan khusus di mana saya melakukan aktivitas saya untuk bisnis online saya, sehingga minim gangguan ya. Kalau saya sambil nonton TV gitu biasanya ada aja gangguannya ya, atau sambil duduk di sofa gitu, nanti ada anak saya datang dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita punya ruangan tersendiri itu lebih fokus dan minim gangguan lah gitu. Nah, karena bisnis online adalah bisnis dari rumah, maka Anda perlu tentukan sendiri jam kerja Anda. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Dan lakukan secara konsisten. Sama halnya Anda bekerja di kantor ya, memiliki komitmen waktu. Jadi kita bekerja di kantor kan ada jam kerjanya, jam 8 sampai jam 5. Nah, kalau di rumah kita juga harus punya komitmen waktu. Berapa lama kita tentukan sendiri sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena ada juga yang masih sambil kerja misalnya. Jadi bisa hanya melakukan kegiatan untuk bisnis online-nya 2-3 jam atau 4 jam gitu maksimalnya ya. Tapi kalau yang sudah full time otomatis lebih banyak lagi waktu yang kita sediakan untuk bisnis kita ya. Oke, itu baru poin 1 dari 3 hal penting tadi ya yang diperlukan untuk meraih income 100 juta pertama. Yaitu poin 1 adalah keyakinan atau belief ya. Nanti poin kedua
Dan poin ketiga akan lanjut di video berikutnya supaya nggak pusing ya, supaya istilahnya kalau langsung kepanjangan nanti jadinya pusing gitu ya, nanti jadinya lupa. Lebih baik pendek-pendek supaya lebih mudah untuk mengulangnya, lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ini saya bagi menjadi 2 video. Nanti poin kedua, upgrade skill, akan di video berikutnya. Oke, semangat, sampai ketemu di video berikutnya.